Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Basengat Kak Jubata. Salam jumpa dan salam sehat. Bapak Ibu dosen uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2021 yang saya hormati. Perkenalkan, saya Alexander Chandra, Guru Produktif Akuntansi dan Keuangan Lembaga SMK Negeri 1 Ngabang, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat, yang merupakan salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 Universitas Negeri Yogyakarta. Kali ini Senin 19 Juli 2021 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi tugas uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2021, mata pelajaran mengoperasikan paket program pengolah angka pada kompetensi dasar 3.7, menerapkan rumus date and time. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video praktik pembelajaran berikut ini. Saran dan masukan dari Bapak Ibu dosen kami harapkan agar ada perbaikan dalam proses pembelajaran kami di masa yang akan datang. Selamat pagi dan salam sehat anak-anak sekalian. Salam sehat anak-anak sekalian. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Adil Katalino Bacuramin Ka Saruga Basengat Ka Jubata. Harus. Oke, baik, sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran kita hari ini, mari kita awali kegiatan ini dengan berdoa. Pada Esra, silahkan pimpin kita dalam doa. Baiklah, sebelum kita mulai kegiatan kita pada pagi hari ini, baiknya kita memulai dengan doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga. Baik, terima kasih kepada Esra. Ya, silahkan di mute mic-nya ya. Oke, baik anak-anak. Kemudian nanti jangan lupa untuk mengisi daftar hadir pada link yang sudah Bapak share di grup, ya, agar kegiatan pembelajaran yang kalian ikuti ini dapat terekam bahwa kalian telah mengikuti pelajaran. Oke, selanjutnya, Nana, nanti jangan lupa mendownload materi pelajaran yang ada pada link drive yang sudah Bapak share. Kemudian nanti perhatikan dan simak dengan baik-baik presentasi yang akan Bapak sampaikan agar apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini dapat tercapai dengan baik. Beberapa tujuan dari pembelajaran kita pada materi hari ini, yaitu materi tentang menerapkan fungsi atau rumus date and time. Yang pertama, agar peserta didik mampu untuk menjelaskan fungsi date and time pada aplikasi spreadsheet akuntansi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi fungsi date and time dalam mengolah data. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis fungsi date and time dalam mengolah data.
Yang keempat, peserta didik mampu untuk menjelaskan langkah-langkah dalam mengolah data, ya, dalam hal ini dalam aplikasi Microsoft Excel. Kemudian yang berikutnya, peserta didik mampu mengklasifikasikan, ya, yang tadi mengidentifikasikan, yang ini mengklasifikasikan. Arti dari mengklasifikasikan itu adalah mengelompokkan, ya, mengelompokkan. Ya. Kemudian yang tujuan terakhir adalah peserta didik mampu untuk mengolah data menggunakan Microsoft Excel, ya. Itu tujuan dari kegiatan belajar kita pada hari ini. Kemudian nanti anak-anak sekalian, jika kalian menemukan penjelasan yang kurang, ya, yang kurang jelas dari presentasi yang akan Bapak presentasikan, nanti silahkan bertanya, ya, nanti setelah Bapak melakukan presentasi dan mensimulasikan secara langsung fungsi-fungsi yang akan kita pelajari pada hari ini. Oke, baik anak-anak, sekarang Bapak akan melakukan presentasi. Silahkan perhatikan dengan baik, ya. Oke, presentasinya sudah kelihatan? Sudah, Pak. Baik, oke, ya. Oke, presentasi pada hari ini pada mata pelajaran mengoperasikan paket program pengolah angka atau spreadsheet kita hari ini adalah menerapkan rumus date and time, ya. Oke, di mana rumus atau fungsi date and time ini memiliki pengertian sekumpulan fungsi yang berisi perintah-perintah untuk mengolah data yang mempunyai format tanggal atau waktu dan terdiri dari 14 fungsi, ya. Ke-14 fungsi ini kalau bisa Bapak sebutkan satu persatu, ya. Yang pertama itu date, day, month, ya. Year, now, ya. Today dan seterusnya, ya. Jadi semuanya ada 14 fungsi nanti yang akan kita pelajari pada kompetensi dasar menerapkan rumus date and time ini. Namun pada pertemuan kita kali ini kita hanya akan mempelajari 4 fungsi saja, ya. 4 fungsi saja. Ya, 4 fungsi yang dimaksud di situ adalah fungsi date, fungsi day, fungsi month, dan fungsi year, ya. Oke, kita bahas yang pertama itu adalah fungsi date, ya, fungsi date, di mana fungsi date ini digunakan untuk menuliskan tanggal dan umumnya digunakan pada rumus-rumus yang berkaitan dengan penulisan data tanggal, ya. Berkaitan dengan data bentuk tanggal. Dari fungsi date, bentuk rumusnya, ya. Bentuk rumusnya
sama dengan date, buka kurung, year atau tahun, titik koma month atau bulan, titik koma day atau hari. Ya, itu bentuk dari fungsi date. Ya. Kemudian selanjutnya fungsi day. Ya, day atau fungsi hari. Fungsi day ini digunakan untuk menghasilkan nilai numerik dalam satu bulan. Ya. Nilai numerik itu sama dengan nilai angka, ya, sama dengan nilai angka. Untuk materi pelajaran kita hari ini adalah fungsi year, ya, fungsi year. Ya, fungsi year itu digunakan untuk mengambil data tahun, ya, mengambil data tahun dari suatu bilangan tanggal, ya, suatu bilangan tanggal. Oke. Di mana bentuk dari fungsi formula atau rumus fungsi year ini itu sama dengan year buka kurung serial number, ya, serial number. Oke, itu ada 4 fungsi yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang setelah ini, setelah Bapak presentasi ini, akan Bapak simulasikan langsung bagaimana penerapannya pada Microsoft Excel, ya. Penerapannya pada Microsoft Excel. Oke. Ya, selanjutnya kita akan mensimulasikan cara penggunaan, ya, penggunaan fungsi atau rumus. Yang pertama kita akan mensimulasikan bagaimana penggunaan atau penerapan fungsi date pada Microsoft Excel, ya. Bagaimana penerapan atau penggunaan fungsi date pada Microsoft Excel. Cara menyelesaikannya seperti ini. Ya, ingat, setiap memasukkan rumus atau fungsi harus diawali dengan tanda sama dengan, ya. Sama dengan, kemudian kita ketik date begini, atau tinggal langsung pilih yang ada muncul di sini seperti ini. Ingat tadi fungsi date terdiri dari 3 komponen tadi, ya. Ada year, ada month, ada day, ya. Oke. Caranya setelah kita ketik date, selanjutnya klik di kolom A baris kedua, yaitu sel A2, ya. Sel A2 di sini untuk mengambil data year. Seperti ini, year. Oke. Selanjutnya tadi ada titik koma, kan? Di presentasi tadi kita ketik titik koma. Seperti ini, titik koma. Selanjutnya bulan atau month tadi, ya, klik di sel B2. Nah, ini. Kemudian titik koma lagi. Seperti ini. Selanjutnya arahkan kursor ke kolom tanggal, yaitu sel C2. Ini, ya. Setelah itu, anak-anak tutup kurung.
tutup kurung, ya. Setelah tutup kurung, kalian tekan enter di keyboard laptopnya. Tekan enter. Ya, maka muncullah format tanggal. Ya, format tanggal ini bisa kalian atur ya dengan bermacam bentuk. Cara memformatnya, ya, kalian klik di sel D2 ini, kalian bisa atur dari sini, ya. Nih, coba lihat di sini, dari ini, ya. Kemudian klik more number format, ya. Ya, kalian perhatikan di sini ada date, ini date, Kalian tinggal pilih mau pakai format yang mana dari yang ada ini. Mau pakai ini, dan seterusnya ya. Silahkan dipilih sesuai dengan keperluan ya. Ya. Sesuai dengan keperluan. Misalnya kita pilih yang paling bawah. Ya, maka tampilan format tanggalnya seperti ini. Ya. Jika sudah, kalian tidak perlu membuat rumus baru di baris berikutnya. Tetapi kalian cukup mengarahkan kursor ini yang bergerak ini, kursor ini ke sudut bawah dari sel D2. Nah, sampai muncul tanda tambah. Ya, ini tanda tambah itu yang hitam. Ya, tinggal kalian tahan kursornya, kursor mouse atau laptop kalian tinggal tarik ke bawah atau seret ke bawah seperti ini. Ya, maka semuanya otomatis terjawab. Ya. Fungsi apa ini? Fungsi year atau tahun ya, year atau tahun. Kita akan mengambil data tahun dari kolom B ya. Rumusnya sama seperti yang tadi. Tinggal kita tulis year ya. Kemudian klik di B3. Ini B3 kebetulan ada di B3 ya, data yang akan kita baca. Ya, tutup kurung. Enter. Ya. Ya. Caranya sama, tinggal seret ke bawah. Terakhir, ya, yang terakhir kita akan menghitung ya tanggal yang akan datang. Oke, ya, tanggal yang akan datang. Biar kita tahu kalau tanggal misalnya ini tanggal 19 Juli 2021. 17 hari yang akan datang tanggal berapa? Ya, 17 hari yang akan datang tanggal berapa? Nah, di sini kita akan menghitungnya ya. Ini adalah salah satu fungsi date ya. Penerapan fungsi date pada Microsoft Excel ya. Rumusnya cukup sederhana ya. Kalian perhatikan di sini sama dengan ya. Sama dengan kalian arahkan kursor dan klik sel A2, ini A2 ya. Nah, ini sel A2. Setelah diklik, agar terkunci pembacaannya, kalian harus menekan tombol F4 di keyboard laptop kalian, tombol F4 ya. F4 ya, sehingga muncul lambang dolar seperti ini ya, lambang dolar. Selanjutnya klik tanda tambah atau tekan tanda tambah seperti ini. Kemudian arahkan ke sel B2
sel B2 seperti ini ya. Setelah itu tekan enter. Enter. Ya. Di sini sudah muncul 5 Agustus 2021. Artinya 17 hari setelah tanggal hari ini 19 Juli 2021 itu adalah tanggal 5 Agustus 2021 ya. Oke. Selanjutnya kalian tinggal seret juga ke bawah. Ya, seret juga ke bawah seperti ini. Oke, sederhana sekali. Itu manfaat dari penggunaan fungsi det ini ya. Sudah, Pak. Ya, sangat mempermudah kita dalam pengerjaan data ya. Data yang lama bisa jadi cepat dengan menguasai fungsi dan rumus ini. Oke, anak-anak, sekian simulasinya. Selanjutnya, Bapak akan membagi kalian dalam beberapa kelompok, ya, membagi kalian dalam beberapa kelompok. Nanti silahkan kerjakan lembar kerja peserta didik LKPD yang barusan sudah Bapak share di grup WA kalian, ya. Silakan dibuka LKPD-nya. Kemudian kalian berdiskusi bersama dalam kelompoknya masing-masing, ya, untuk menjawab soal yang ada di LKPD, ya. Kemudian nanti kasih waktu 10 sampai 15 menit. Silahkan kalian kerjakan dalam kelompoknya. Nanti kalian Bapak bagi dalam room masing-masing, karena ini anggotanya ada 5, nanti Bapak bagi jadi 2 kelompok ya, dengan roomnya masing-masing. Silahkan. Kemudian videonya jangan dimatikan, agar Bapak bisa melihat aktivitas kelompok kalian ya. Suaranya saja yang di-mute-kan, dimatikan ya. Videonya jangan. Oke. Oke, sekarang Bapak akan bagi kalian dalam beberapa kelompok. Oke. Tadi Esra, kemudian ya, ada 2 kelompok. Kelompok 1 itu Miranda dan Ropinus. Kelompok 2 itu Angelita, Cindy, Australia, dan Tiara. Oke, silakan kalian kerjakan LKPD itu dalam kelompoknya masing-masing. Nanti setelah selesai, salah satu dari anggota kelompok nanti Bapak minta untuk melakukan presentasi ya. Oke, silakan mulai bekerja. Oke, sudah Rapinus? Udah, Pak.
Oke, baik. Ya, sekarang kita akan meminta salah satu dari anggota kelompok untuk mempresentasikan hasil dari pekerjaan kelompoknya. Jangan lupa nanti memperkenalkan nama kelompoknya, kemudian menjelaskan langkah-langkah pekerjaan yang telah dilakukan oleh kelompoknya ya. Oke. Selanjutnya silahkan kepada kelompok yang mau melakukan presentasi. Bapak persilahkan. Kelompok mana nih? Kami, Pak. Oh ya, silahkan. Kelompok Cindy, silahkan Cindy. Udah ke itu, Bapak? Udah ada belum, Pak? Oke, silakan Cindy. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kelompok kami yaitu saya sendiri, Angelita Cindy, Ezra Lea, dan Tiara. Di sini kami sudah menentukan tanggal yang akan datang dari kolom dari sel A2 dan kolom B. Langkah-langkah yang harus dilakukan yaitu letakkan kursor pada sel C2. Ini sudah terisi, tulis sama dengan, kemudian klik sel A2 yang ini, diabsorpkan dengan tekan tombol F4, kemudian klik di sini sel B2, kemudian enter, dan hasilnya akan muncul. Kemudian tinggal tarik ke bawah seperti ini. Oh iya. Udah, Pak. Oke. Sudah Cindy presentasinya? Sudah, Pak. Oke, baik. Terima kasih Cindy atas presentasinya yang sangat bagus sekali. Ya, semoga presentasi berikutnya lebih baik lagi ya. Tidak hanya untuk pelajaran spreadsheet ini, tapi untuk pelajaran-pelajaran lain juga. Oke. Nah, selanjutnya tadi kita sudah menyaksikan presentasi dari pekerjaan kelompok 2 yang mewakili kita pada hari ini dalam mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok ya. Kemudian dari materi yang sudah Bapak sampaikan tadi, dari hasil pekerjaan kelompok yang telah kalian lakukan, apakah ada hal-hal yang menjadi pertanyaan yang kalian dapati ya? Kalau ada, silahkan bertanya. Saya, Pak. Oh iya. Ya, silakan. Kenapa kalau misalkan mau masukin perintah gitu harus pakai tanda sama dengan, Pak? Oh iya. Oke. Kenapa memasukkan apa tadi? Perintah ya, perintah. Memasukkan apa tadi? Coba ulangi. Perintah. Perintah. Perintah atau rumus? Rumus, Pak. Oh, rumus. Ya. Kenapa setiap memasukkan rumus pada Microsoft Excel harus diawali dengan tanda sama dengan gitu ya? Iya. Oke, baik. Pada Microsoft Excel itu sudah aturannya ya. Sudah aturannya, setiap formula atau rumus itu harus diawali dengan sama dengan, agar rumus yang dimaksudkan itu
bisa menghasilkan data yang kita maksud. Tetapi kalau tidak diawali dengan tanda sama dengan, maka rumus yang kita masukkan itu tidak akan berjalan, ya, tidak akan berfungsi. Ya, tidak akan berfungsi sama sekali. Artinya, rumus tanpa diawali tanda sama dengan, dia berstatus data teks nanti, ya, data teks yang tidak bisa membaca data-data pada sel-sel tertentu yang akan kita baca tadi. Ya, itu kenapa alasannya setiap memasukkan rumus pada Microsoft Excel harus diawali dengan tanda sama dengan, ya. Oke, itu Cindy ya. Yang lain ada pertanyaan? Oke, baik. Oke, selanjutnya anak-anak sekalian, jikalau tidak ada pertanyaan lagi, ya, sebagai evaluasi untuk pekerjaan kelompok yang telah kalian lakukan hari ini, ya, di mana tadi kelompok 2 sudah melakukan presentasi dan hasilnya sangat baik dan cara mempresentasikannya juga sangat baik. Bapak harapkan nanti kelompok-kelompok yang lainnya juga bisa melakukan presentasi seperti itu, ya. Melakukan presentasi seperti itu, baik itu pada pelajaran Bapak maupun pelajaran-pelajaran guru lainnya nanti. Jadi nanti kalau ketika guru meminta presentasi, ya seperti itu caranya, dengan suara yang cukup lantang, penjelasan yang cukup jelas, ya. Ya. Selanjutnya anak-anak, nanti setelah pelajaran ini selesai, kalian silahkan mengerjakan tugas, ya, tugas pengetahuan dan tugas praktek, silahkan dikerjakan di rumah, ya. Kerjakan secara mandiri di rumah, soalnya sudah ada pada instrumen penilaian yang sudah Bapak share di grup WA, ya. Nanti silakan dikerjakan sesuai dengan perintah dan langkah-langkah yang ada di sana. Ya, silakan dikerjakan. Nanti dikumpulkan, ya, paling lambat besok malam, ya, dikumpulkan paling lambat besok malam. Silakan dijapri ke WA Bapak, ya. Silakan dijapri ke WA Bapak. Dan nanti Bapak akan menilai, ya, dari hasil pekerjaan kalian tersebut akan Bapak rekap dalam daftar nilai. Ya. Oke, selanjutnya jika tidak ada lagi pertanyaan, maka kita akan menarik sebuah kesimpulan dari materi yang telah kita pelajari hari ini, ya. Ya. Di antara kalian apakah ada yang bisa menarik kesimpulan dari materi kita hari ini? Saya, Pak. Oh iya, Miranda, silahkan Miranda. Apa kesimpulannya? Kesimpulan yang kita dapat hari ini mempelajari tentang fungsi det, fungsi die, dan fungsi mon, dan year. Dan year. Ya. Ya, dari 4 fungsi itu ada tambahan, Robinus, selain dari kesimpulan yang disampaikan Miranda? Tidak ada. Oke, baik. Cindy, ada kesimpulan lain? Tiara? Esra? Oke, tidak ada ya. Baik. Jadi yang kita pelajari pada hari ini, ya, adalah fungsi det, fungsi day, fungsi mon, fungsi year.
Dan tadi kita juga mempelajari cara menghitung tanggal di masa yang akan datang, ya. Artinya kita sudah bisa memprediksikan beberapa hari ke depan tanggal berapa. Tadi sudah kita simulasikan, ya. Kemudian dengan menggunakan fungsi-fungsi yang tadi kita simulasikan, pekerjaan-pekerjaan kita yang tadinya dikerjakan lama, tetapi ketika menggunakan fungsi-fungsi itu, semuanya bisa dikerjakan dalam waktu yang singkat, ya, dalam waktu yang sangat singkat. Ya, itu dia kesimpulan dari pelajaran kita pada hari ini, ya, anak-anak sekalian. Selanjutnya, anak-anak, untuk pertemuan kita berikutnya, ya, pada Zoom meeting berikutnya, karena berdasarkan edaran pemerintah dan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat, kita belum boleh bertatap muka di sekolah. Jadi masih dalam belajar daring kita, ya, masih dalam belajar daring. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan mempelajari bagaimana membuat sebuah grafik, ya, sebuah grafik dari sebuah data yang kita input pada Microsoft Excel. Nanti silahkan kalian mencari informasi atau literatur, baik itu dari internet, ya, baik itu dari Bapak Ibu guru, dari teman, atau dari buku-buku yang ada di perpustakaan, untuk bahan kalian mempersiapkan diri pada pertemuan kita yang akan datang. Ya, jadi ada bahan pengetahuan yang telah kalian pelajari, agar ketika Bapak menjelaskan pada pertemuan yang akan datang, kalian tidak begitu kaku, ya. Kalian sudah memahami dan memiliki sedikit gambaran. Oke, anak-anak sekalian. Selanjutnya, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, kita akan mengakhirinya dengan berdoa, ya, kepada yang mau memimpin kita dalam doa. Ya, Pak. Oh, iya, silakan Rovinus, pimpin kita dalam doa. Baiklah, teman-teman, sebelum kita mengakhiri belajar ini, mari kita berdoa menurut kepercayaannya kita masing-masing, dan izinkan saya memimpin secara agama Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, Allah Bapa dan Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Terima kasih pernyataanmu pada hari ini. Ya Bapa, kami bersyukur kepadamu karena memberi kami kesehatan, kekuatan, dan ketabahan. Kami masih bisa berkumpul secara daring di lewatkan jam ini. Ya Bapa, kami mohon kepadamu, jauhkanlah kami dari penyakit corona yang tak pandang bulu. Ya Bapa, ampunilah kesalahan kami pada hari ini, dan ampunilah tingkah laku yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, berkatilah semua pekerjaan yang telah kami pelajari pada hari ini dan pada pagi ini. Berkatilah pekerjaan orang tua kami juga, dimanapun dia berada. Hanya ini Tuhan, kami sampaikan doa kepadamu demi nama-Mu Yesus Kristus dan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih Rovinus.